Pagi. Semangat. Action. Boxer. Oke safety. Oke activity. Core value. Begin should be. Baik, pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melakukan kegiatan presentasi evaluasi akhir GAP batch 17. Yang terhormat Ibu Muri selaku mentor saya, selaku head CAD yang sudah membimbing saya dan memberikan saya arahan mulai dari awal training sampai pada saat hari ini, dan yang terhormat Bapak Putu selaku Estate Manager Longna yang sudah datang dan menjadi panelis saya, dan saya juga dengan hormat Pak Chandra dan Pak Victor selaku Manager Plantation Desa LBA Longna. Next. Nilai-nilai inti BHL yang dilihat dari slide di atas yaitu yang pertama, sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu kami mengembangkan sumber daya manusia untuk tumbuh bersama. Yang kedua, pelanggan. Kami memahami dan selalu memberikan yang terbaik bagi pelanggan. Yang ketiga, integritas. Kami bertindak dengan penuh integritas. Yang keempat, rasa memiliki. Kami memelihara rasa memiliki untuk senantiasa mencapai hasil dengan nilai yang terbaik setiap saat. Yang kelima, improvisasi terus-menerus. Kami tidak mudah berpuas diri dan selalu mengusahakan improvisasi terus-menerus. Yang keenam, kerjasama tim. Kami selalu dalam tujuan bersama dan saling melengkapi dalam kerjasama tim. Baik, adapun hubungan dari departemen kami yaitu pelanggan, di mana kami selaku CAD memberikan hasil yang terbaik bagi pelanggan, di mana pelanggan kami itu yaitu kontraktor. Jadi semua yang berkaitan dengan pelanggan yaitu kontraktor, kita harus memberikan dan melayani kontraktor dengan baik. Next. Nah, adapun gambaran umum hutan tanaman industri yaitu hutan tanaman industri atau disingkat HTI merupakan hutan tanaman pada hutan tanaman produksi yang dibangun oleh sekelompok. Pertama, meningkatkan kegiatan ekonomi secara berkelanjutan. Yang kedua, meningkatkan produksi kayu hutan tanam industri. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan hutan. Next. Adapun flowchart HTI, yang pertama itu hutan alam non produktif. Setelah itu PBPH atau perizinan berusaha pemanfaatan hutan, dengan ada RKT dan RKU, yaitu RKT rencana kerja tahunan dan RKU adalah rencana kerja umum. Selanjutnya dapat dilihat gambar yaitu persiapan lahan. Setelah persiapan lahan dilakukan pembibitan. Setelah dilakukan pembibitan, selanjutnya yaitu PMA atau Plantation Monitoring Assessment. PMA adalah proses kegiatan monitoring tanaman pada umur 6 bulan dan 18 bulan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan stalking dan survival tanaman. Adapun tujuan PMA yaitu yang pertama, mengetahui pertumbuhan tanaman. Yang kedua, mengetahui kualitas dan kuantitas tanaman. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas lahan. Yang keempat, mengetahui MAI. Yang kelima, data pendukung operasional manajemen. Adapun parameter pertumbuhan PMA 6 dan PMA 18 perbedaannya itu PMA 6 hanya memiliki parameter stalking dan height atau tinggi, dan PMA 18 memiliki parameter stalking, height atau tinggi, dan diameter tanaman. Baik, MI atau mean annual increment adalah rata-rata nilai pertumbuhan tiap tanaman per tahun. Adapun tujuan produksi kayu dapat dilihat dari rumus di atas. Next. Baik, adapun contoh PMA yang saya buat yaitu dapat diketahui bahwa PMA 18 bulan dengan jarak tanam 3 kali 2 meter sama dengan 6 meter persegi dengan jumlah pohon 1.667 pohon per hektar dengan stalking 90 dengan diameter batang yaitu 0,09 meter dengan tinggi pohon 12 meter dan angka bentuk 0,7. Dapat dilihat rumus untuk mencari MAI yaitu volume pohon sama dengan 1/4 pi diameter persegi tinggi kali faktor bentuk sama dengan dapat dihasilkan yaitu 0,05 3
341 meter kubik. Untuk mencari MA yaitu volume pohon sama dengan volume pohon kali jumlah pohon dikali dengan stocking dan dapat dihasilkan dengan 80,133 meter kubik per hektar. Nah, untuk mendapatkan MAI-nya itu dengan volume pohon per hektar dikali dengan 12 bulan per hektar sama dengan umur tegakan yaitu 18 bulan dan dapat didapatkan angka senilai 50,53,4 meter kubik hektar per tahun dan dapat diketahui bahwa konversi yaitu faktor konversi yaitu senilai 0,813 dikali dengan 53,4 meter kubik dapat dihasilkan angka dengan 43,41 ton per hektar per tahun. Baik, next. Baik, kita dapat melihat di atas struktur organisasi CAD di mana yang pertama BHL Head Pak Antonius, yang kedua ada Finance Control Pak Rahmat, yang ketiga ada CAD Head Pak Ginting. CAD Head ini membawahi CAD HO dan CAD Estate di mana CAD HO dianggotai oleh Pak Dandi Heswan, Pak Hans, Bu Agnes Dembora, Bu Yolanda Oke dan Pak William. CAD Estate dibawa dengan anggota Estate MPS atau PHK Bu Elia Arimbi dan Bu Novida. Untuk Estate PBA Bu Nesi Nababan, dan ketika saya selesai dan dinyatakan lulus di dalam GAP, saya akan melanjutkan tugas dan tanggung jawab saya dan bekerja di BBA. Selanjutnya Estate SBA yaitu Bu Lestari dan Estate BJA Pak Rifki dan Pak Romani. Next. Adapun pengertian dari kontrak admin departemen Estate yaitu CAD, tugas dan tanggung jawab CAD itu memverifikasi dokumen amperahan yang dibuat oleh admin, di mana yang kedua itu menginformasikan setelah memverifikasi amperahan dari admin, CAD menginformasikan ke vendor untuk membuat invoice sesuai dengan pekerjaan yang telah ditentukan dalam amperahan tersebut. Dan yang ketiga bertanggung jawab untuk mengirimkan dokumen amperahan secara lengkap ke CAD Head Office. Yang keempat mengirim dokumen asli ke accounting HO. Baik, adapun flowchart CAD di atas yaitu ada 3 jenis job desk pekerjaan, yaitu yang pertama oleh admin estate, yang kedua CAD estate, dan yang ketiga CAD HO. Dapat dilihat bahwa admin estate yang pertama yaitu membuat amperahan sesuai periode closing, di mana periode closing amperahan ada 2 periode, yaitu periode 1 dan periode 2. Pada periode 1 terdapat tanggal 1 sampai tanggal 16 amperahan harvesting dan amperahan plantation periode 1 yaitu pada tanggal 27 sampai 26 sampai tanggal 10. Selanjutnya yaitu ketika admin estate selesai membuat amperahan sesudah periode closing, selanjutnya diberikan kepada CAD, di mana CAD mengecek dan memverifikasi semua amperahan yang diberikan oleh admin estate. Nah, setelah CAD mengecek dan memverifikasi amperahan sesuai data, sesuai kesepakatan kontrak yang telah diberikan maupun bagi kontraktor, selanjutnya CAD Estate memberikan kepada accounting estate untuk mengecek apakah pembiayaan yang ada di amperahan itu betul-betul sudah benar ataupun salah. Selanjutnya sesudah dinyatakan semua amperahan ini sudah terverifikasi dengan benar, dilakukan tanda tangan oleh kontraktor di estate, di mana kita memberitahukan ke kontraktor agar dia mengetahui bahwa verifikasi amperahan sesuai dengan pembiayaan sudah benar dan mereka menandatangani amperahan tersebut. Setelah approval tanda tangan kontraktor di estate, selanjutnya diberikan tanda tangan oleh manajemen yang ada di estate, baik itu ASCAP, manager ataupun estate manager. Sesudah itu, ketika semua approve, semua full tanda tangan amperahannya itu, kita menginfokan ke kontraktor untuk menerbitkan invoice, di mana invoice ini
detail pembiayaan dan transaksi atau permintaan pembiayaan dari kontraktor. Setelah kontraktor telah menerbitkan invoice, CAD mengirimkan scan amprahan ke CAD-HO, di mana CAD-HO mengecek kembali apakah amprahan itu betul-betul sudah benar nilainya atau tidak akurat. Selanjutnya setelah CAD-HO mengecek amprahan dan amprahan itu sudah benar dan diverifikasi, kemudian CAD-HO mengirimkan dan mengecek invoice dari kontraktor. Setelah invoice diterima oleh CAD-HO dari kontraktor dan diberikan kepada accounting HO untuk dicek kembali dan dicairkan untuk pembiayaan dari kontraktor tersebut. Next. Adapun jenis-jenis amprahan yang kami cek, yaitu yang pertama amprahan harvesting, terdiri dari amprahan borongan, yaitu harvesting manual, hauling, harvest full pack LC dan infill drain, HOA low volume, rental high dan rental full truck. Adapun jenis-jenis amprahan infra, yaitu rental truck dan amprahan ventilation borongan, yaitu PND, MSC dan WR. Baik, dapat dilihat analisis fishbone atau kerangka ikan. Adapun permasalahan yang saya dapatkan dalam OJT ini yaitu keterlambatan dalam pembuatan dan verifikasi amprahan rental HE, di mana verifikasi amprahan ini memerlukan waktu yang lama untuk dicek. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi masalah ini yaitu yang pertama faktor manusia. Faktor manusia terjadi yang pertama kurang teliti dalam menginput data. Poin A yaitu tidak paham mengisi timesheet. Kenapa tidak paham dalam mengisi timesheet? Karena kurangnya training yang diberikan. Selanjutnya poin B yaitu data dari operasional tidak akurat. Maka dari itu kurangnya ketelitian dalam menginput data dikarenakan ada beberapa faktor dan akar permasalahan, yaitu kurangnya training oleh beberapa operasional. Baik, selanjutnya yang kedua ada metode. Adapun faktor dari metode itu pengecekan dan verifikasi amprahan yang berulang-ulang. Mengapa bisa terjadi pengecekan dan verifikasi amprahan yang berulang-ulang? Karena adanya perubahan data dari lapangan. Dan mengapa adanya perubahan data dari lapangan? Karena data dan informasi yang diberikan tidak akurat kepada dari operasional. Yang ketiga, kurang menjaga dokumen. Yang ketiga, material. Faktor material itu yang pertama, data IU dari store tidak cocok dengan bond solar, di mana adapun poin dari akar banyak beberapa data yang salah, baik itu timesheet-nya yang kurang jelas ataupun penulisannya yang kurang jelas, yang ada di IU beda dengan yang ada di timesheet. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi keterlambatan yaitu machine atau alat. Ada beberapa faktor ketika pengecekan amprahan lambat, yaitu gangguan pada server. Kenapa gangguan pada server? Karena kondisi cuaca hujan atau petir. Jadi biasa ketika kita mengecek amprahan, pada saat pengecekan amprahan langsung terjadi gangguan server, maka amprahan yang sudah kita cek itu sudah tidak tersave lagi. Jadi kita mengulang lagi dari awal, maka dari itu terjadi keterlambatan dalam pengecekan amprahan. Baik, faktor yang terakhir yaitu lingkungan, di mana kondisi ruangan yang kerja tidak optimal dapat menyebabkan kurang telitinya karena kondisi lingkungan, yaitu di mana suhu ruangan yang panas. Poin A. Kenapa terjadi suhu ruangan yang panas? Karena AC yang ada di kantor itu tidak dingin. Poin kedua yaitu merokok dalam ruangan, di mana beberapa orang banyak yang merokok dalam ruangan pada saat jam kerja. Jadi itu sangat mengganggu konsentrasi kita dalam pengecekan amprahan. Baik, next. Adapun problem dan corrective action yang saya buat, yang pertama dari faktor manusia, main issue, kurang teliti dalam menginput data. Adapun akar permasalahan dari kurang teliti dalam menginput data yaitu data dari operasional tidak akurat. Dan yang kedua,
kurangnya training. Adapun corrective action yang saya akan lakukan ketika masalah ini yaitu melakukan training setiap 1 bulan sekali terhadap personal yang ada di departemen-departemen masing-masing. Dan yang kedua itu melakukan sosialisasi atau kelas malam setelah melakukan kegiatan lapangan. Adapun metode yaitu pengecekan dan verifikasi ampahan yang berulang-ulang. Adapun akar permasalahannya itu data dan informasi yang diberikan tidak akurat. Maka dari itu saya akan melakukan suatu sosialisasi itu memberikan arahan kepada admin untuk on time dalam mengentry timesheet setiap harinya. Jadi ketika data yang sudah diberikan dari lapangan pada hari itu dan harusnya pada hari itu juga admin menginput datanya di monitor database tersebut ataupun Excel. Yang kedua, corrective action yang saya lakukan yaitu informasi yang tidak akurat segera informasi ke tim operasional agar tidak mengganggu closingan akhir bulan. Jadi ketika tim operasional memberikan data dan data itu tidak akurat, admin harus langsung menginformasikan kepada operasional lapangan agar kesalahan yang pada hari ini tidak dapat terulang lagi dan dapat diganti oleh data yang sebenarnya atau data terbaru. Baik, selanjutnya faktor material ataupun alat ataupun bahan. Main isu yaitu data IU dari store tidak cocok dengan bon solar, di mana akar permasalahannya itu informasi di bon solar tidak akurat. Yang kedua, kurang menjaga dokumen fisik dengan baik. Maka dari itu saya mengambil corrective action yaitu memberikan sosialisasi ke operasional untuk mengisi data bon solar dengan benar. Yang kedua, Steam Store menyocokkan dengan rutin data logbook full dengan bon solar. Karena beberapa operasional biasa ketika mengisi penggunaan kata atau penggunaan angka dari pengeluaran BBM atau full itu beda dari timesheet atau logbook yang ada. Maka dari itu biasa admin store salah dalam menginput data ke IU atau database. Yang keempat, mesin atau alat. Adapun main issue yaitu gangguan server. Akar masalah itu kondisi cuaca hujan atau petir. Dan action yaitu memindahkan ke folder cadangan. Jadi sebelum ada gangguan sebelum server dimatikan atau gangguan, mungkin kita bisa memindahkan file database kita itu ke penyimpanan komputer agar pada saat pengecekan kita bisa membukanya tidak melalui sharing folder, melainkan kita membukanya di komputer tersebut. Selanjutnya, environment atau kerja yang tidak optimal yaitu suhu ruangan yang panas. Dan yang kedua, B, merokok dalam ruangan. Adapun action yang saya berikan yaitu di mana faktor lingkungan ini dapat mempengaruhi pengerjaan kita dan action yang memberikan himbauan atau denda itu bisa dipasang di dinding kantor agar orang-orang bisa mematuhi aturan yang ada di kantor tersebut. Baik, next. Nah, suggestion system dari beberapa permasalahan di atas dapat dilihat gambar di atas. Yang pertama, data fisik lapangan atau timesheet. Yang kedua, bon solar yang tidak terinput di IU. Dan yang sampingnya ada data IU. Maka dari itu seperti yang saya bilang tadi, adapun faktor yang mempengaruhi permasalahan itu yang pertama, ada beberapa bon solar yang tidak terinput di IU. Misalnya pada tanggal 2 bulan 7 2004 dengan kode EOK 231 di data IU tidak ada terdapat tanggal dan kode unit tersebut. Dan yang ketiga, timesheet. Adapun gambar timesheet yaitu kode unit yang tidak sesuai di timesheet dan kode unit yang tidak sesuai di IU. Yang ketiga, foto dari bon solar. Nah, dapat dijelaskan pada gambar di atas yaitu kode unit KCK 263 tidak sesuai dengan timesheet dikarenakan KCK 263 tidak terdaftar di unit rental HE. Tapi seharusnya yang terdaftar di unit rental HE yaitu EOK 263. Nah, admin menginput data di kode unit itu dengan kode EOK dan bon solar itu terdapat
di KCK 263. Jadi ada beberapa kesalahan yang terjadi dikarenakan penginputan yang salah dan beberapa bonsolar yang salah penulisannya. Baik, adapun solusi yang saya berikan yaitu seperti action tadi, saya mensosialisasikan cara mengisi bonsolar dengan benar kepada tim store agar penulisan pada saat pengisian bonsolar ataupun tensit dapat ditulis dengan benar sesuai dengan arahan atau sosialisasi yang diberikan. Baik, yang selanjutnya isu ketiga. Dapat dilihat bahwa isu ketiga di lingkungan kantor yaitu biasa terjadi dari posisi duduk atau posisi dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Posisi yang benar dapat dilihat dari gambar pertama yaitu dengan tegak lurus dan menghadap ke depan layar komputer. Dan beberapa case posisi duduk yang salah yaitu yang pertama miring, kaki diangkat ataupun melihat dari samping komputer. Nah, posisi duduk yang salah ini dapat menyebabkan gangguan bias dari tulang, baik itu dari penglihatan dan mampu menyebabkan kesalahan dalam melakukan suatu pekerjaan. Adapun solusi dari isu ketiga yang saya lakukan, yang saya akan buat atau sosialisasikan yaitu yang pertama, membuat pamflet di tiap-tiap dinding kantor agar para pekerja yang di office atau yang di kantor bisa menerapkan cara duduk yang baik seperti gambar yang telah saya perlihatkan di atas. Dan yang kedua, mengadakan sosialisasi terkait SOP di office. Nah, himbauan untuk HSE untuk bisa melakukan sosialisasi di dalam office terkait bagaimana sistem duduk yang baik bagi kita yang ada di office agar tidak terjadi kesalahan dalam pekerjaan. Baik, adapun rencana 6 bulan ke depan saya. Yang pertama yaitu membuat target pengumpulan amperan dari setiap departemen sesuai waktu yang ditetapkan dengan tujuan untuk mempercepat dan mempermudah proses pengecekan amprahan. Adapun action yaitu meningkatkan kemampuan untuk mengoperasikan Microsoft Office Excel. Yang kedua, admin memonitoring timesheet dan checklist dari setiap hari agar data timesheet per unit termonitor. Dan action saya mengupdate checklist setiap hari dan melaporkan setiap hari ke ASCAP. Jadi adapun gambar yang saya lampirkan di atas yaitu di mana perencanaan untuk membuat target dari bulan sebelumnya terdapat beberapa waktu pengumpulan yang lama atau scanan yang lama. Dan sedangkan pada gambar yang kedua dapat dijelaskan bahwa bulan selanjutnya ada perkembangan pengumpulan dan pemeriksaan dari amperan yang telah diberikan kepada saya. Next. Baik, mungkin cukup itu saja dari saya, dari presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Semangat! Pagi. Untuk memulai dipersilahkan. Go. Saya dulu kah? Iya Bu, selaku mentor Bu. Selaku mentor. Nah, kalau saya melihat dari yang dalam rental HE, inilah yang sering terjadi ya dalam amprahan rental unit di BH. Keterlambatan